Suku Paling terisolasi di bumi, Pulau Sentinel Utara, hanya berjarak 50 km dari kota berpenduduk 140. 000 jiwa. dengan jadwal kedatangan penerbangan harian Airbus dan pangkalan Angkatan Laut India di dekatnya. Terdapat sebuah pulau di mana kehidupan masih membeku di sekitar tahun 20.000 SM. Penduduk yang menetap di sana belum pernah mendengar nama India. Mereka tidak mengerti apa itu kaca, tidak mempunyai bahasa tertulis, dan sama sekali tidak memahami konsep roda. Setiap orang luar yang nekat menginjakan kaki di pantainya tanpa diundang pasti akan dikejar kembali ke laut atau berakhir terkubur di bawah pasir. Pada Maret 2025, Seorang YouTuber muda Amerika ditangkap setelah mencoba mendarat di sana dengan membawa sekaleng Diet Coke. Kurang dari 7 tahun sebelumnya, seorang misionaris berusia 26 tahun melakukan upaya serupa dengan membawa Alkitab. keduanya tidak pernah kembali pulang. Inilah Pulau Sentinel Utara. Rumah bagi suku Sentinel yang merupakan suku paling terisolasi di bumi. Di penghujung video ini, Anda akan memahami mengapa mengunjungi tempat tersebut bisa menjadi keputusan paling membawa malapetaka bagi Anda maupun bagi mereka. temukan negara India di peta Anda, lalu arahkan pandangan ke timur, Sekitar 800 mil dari daratan utama, dan hanya 300 km dari pesisir Myanmar. Anda akan melihat untayan panjang kepulauan yang disebut Andaman. Kepulauan Andaman ini adalah milik negara India. Kawasan tersebut memiliki lebih dari 500 pulau dan sebuah ibu kota modern kecil bernama Port Blair dengan sekitar 140 penghuni. Terdapat kapal pesiar mewah, resor wisata, pangkalan angkatan laut, dan cara hidup modern yang sangat normal. Sekarang, bergeraklah sekitar 30 mil ke arah barat Andaman Selatan menuju Teluk Benggala. Dikelilingi oleh terumbu karang, dan hampir tidak ada daratan lain di sekitarnya. Anda akan mendapati pulau kecil berbentuk oval seluas 23 mil persegi. Ukurannya hampir sama persis dengan wilayah Manhattan. Dari langit, pulau ini tampak bagaikan selembar karpet hutan hijau tua yang sangat padat. Tidak ada jalan raya. Tidak ada tanah lapang, Tidak ada struktur bangunan. hanya hamparan pepohonan dan cincin tipis pantai berpasir putih yang melingkari seluruh sisi pulau. Berdasarkan riset genetik terbaru pada suku-suku tetangganya, para penduduk Andaman terpisah dari peradaban manusia lain setidaknya 26.000 tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di zaman es terakhir, saat permukaan air laut masih sangat rendah, sehingga keseluruhan kepulauan ini pada dasarnya menyatu dengan daratan Asia. Piramida di Mesir diperkirakan berumur 500 tahun. Orang-orang ini telah menetap di kepulauan tersebut lebih dari 5 kali lipat umur bangunan kuno tersebut. Berapa banyak populasi yang tersisa hari ini? Estimasi para ahli berkisar antara 35 hingga 500 jiwa. Apa yang Anda saksikan ini adalah salah satu peradaban masyarakat paling kecil yang diketahui. Berada di salah satu lokasi paling pelosok di dunia, dan memiliki rentang waktu kelangsungan hidup tanpa henti yang paling lama. Untuk mengerti siapa mereka sebenarnya, Anda harus mulai dengan melihat apa yang tidak mereka miliki. Perairan laut di sekitar pulau sangat melimpah dengan kerang, Penyu, kepiting, serta ikan. dan mereka mengumpulkan semuanya. Di bagian dalam pulau, Hutan menyediakan pasokan babi hutan, buah-buahan liar yang bisa dimakan, madu. dan tanaman pandan yang berbuah seperti karbohidrat. Pada awal dekade 1970-an, antropolog Trilokinath Pandit menemukan sebuah area perkemahan yang ditinggalkan dan menghitung setidaknya ada 18 gubuk sederhana. Bara api masih menyala di setiap gubuk tersebut. Ia memperkirakan bahwa perkemahan itu dihuni oleh 50 hingga 70 orang. Para wanita mengenakan tali serat tipis yang diikatkan di pinggang Leher, dan kepala mereka. Para pria mengenakan sabuk pinggang yang lebih tebal untuk menjepit peralatan, ditambah dengan kalung dan ikat kepala. Busur panah mereka dibuat setinggi orang yang memakainya, dengan bentuk yang rata. dan lengkungannya dibuat sangat presisi. Anak panah mereka berukuran sangat panjang, bahkan bisa melampaui 6 kaki. Dengan ujung berlapis besi, besi itu tidak mereka tambang dari bumi, dan mustahil mereka produksi sendiri.
Mereka mengumpulkan sisa besi dari dunia luar yang terdampar, lalu membentuknya dalam keadaan dingin bermodalkan batu. Teknik ini mirip dengan cara suku asli Amerika kuno mengolah komponen gerobak yang sudah rusak. Kano buatan mereka adalah perahu bercadik yang sempit dan dikendalikan memakai tiang panjang. Bukan dayung standar. Hal ini menandakan perahu tersebut hanya bisa beroperasi di perairan dangkal dekat daratan. Mereka belum pernah menciptakan kapal yang mampu berlayar menuju pulau lain. Pada tahun 1967, tim ekspedisi mendapati api yang menyala pelan di sudut-sudut gubuk dan dirawat dengan sangat telaten. Apakah mereka mampu menciptakan api dari percikan awal atau sekadar menjaga bara agar tidak mati? Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikannya. Pulau Sentinel Utara tidak mempunyai sungai besar dan bebas dari danau air tawar. Suku Sentinel menggantungkan hidupnya sepanjang tahun dari aliran air hutan yang kecil dan tampungan air hujan. Mereka tidak memiliki obat-obatan medis seperti yang kita ketahui. Tidak ada listrik. Dan sejauh pengetahuan umat manusia, mereka sama sekali tidak menginginkan semua kemajuan tersebut. Catatan penampakan Sentinel Utara yang pertama terjadi pada tahun 1771. Tatkala sebuah kapal perusahaan Hindia Timur berlayar melintas di malam hari dan melihat api unggun menyala di pinggiran pantai. Kapten kapal melukis bentuk pulau itu dan memberinya nama yang tetap kita pakai sampai hari ini, karena daratan tersebut terlihat menyerupai sentinel atau penjaga selat. Kapal itu tidak berlabuh. Hampir seabad berlalu, tepatnya Agustus 1867. Kapal niaga India berjuluk Niniwe menabrak gugusan karang saat badai musim panas melanda. Seluruh awak bersama 86 penumpangnya berhasil menyelamatkan diri ke pesisir. Mereka mendirikan kamp dengan tenang selama 2 hari berturut-turut. Pada pagi ketiga, sekelompok pria keluar dari semak belukar dan menyerang mereka memakai anak panah berujung besi. Awak kapal mempertahankan diri dengan batang kayu dan batu, lari berlindung ke bangkai kapal, hingga akhirnya dievakuasi oleh Angkatan Laut Kerajaan. Tidak ada korban jiwa. Namun sang kapten menulis detail penting yang sering diabaikan sejarah. Anak panah tersebut sudah dilapisi besi pada tahun 1867 di sebuah wilayah yang penghuninya buta akan cara menambang logam. Ini membuktikan bahwa mereka telah mengumpulkan serpihan besi entah dari mana asalnya untuk kurun waktu yang sangat lama. Jauh sebelum perwakilan dunia modern menginjakan kaki di sana. Pada Januari 1880, perwira laut Inggris berumur 19 tahun, Maurice Vidal Portman, memandu kelompok bersenjata lengkap masuk ke wilayah Sentinel Utara. Mereka menggeledah daratan itu selama beberapa hari. Suku Sentinel dengan cepat bersembunyi di balik rapatnya hutan. Pada akhirnya, anak buah Portman memergoki kelompok kecil yang berlindung di semak-semak. Mereka langsung menahan kelompok tersebut. 6 orang dibawa paksa yang terdiri dari 4 anak kecil dan sepasang suami istri lanjut usia. Kemudian mereka diangkut berlayar menuju Port Blair. Kedua lansia tersebut langsung terserang penyakit aneh begitu tiba di Port Blair. Lalu mereka berdua tewas. Anak-anak yang sedang ketakutan dan terisolasi itu dikenakan pakaian, difoto secara paksa, disodori tumpukan barang hadiah, dan dibuang begitu saja kembali ke pantai mereka. Tragedinya adalah mereka hampir bisa dipastikan membawa virus penyakit mematikan yang sama ke anggota suku mereka yang lain. Pihak Inggris lepas tangan begitu saja. Organisasi Survival International, yang selalu membela hak-hak masyarakat adat sejak 1969, menegaskan bahwa insiden ini hampir pasti menjadi malapetaka massal. Keempat bocah itu pulang ke rumah mereka, dan musuh tak kasat mata ikut pulang menyertai mereka. Bahkan Portman sendiri sadar akan kesalahannya. Di dalam catatan resminya, ia menulis bahwa ekspedisi tersebut sama sekali tidak sukses. Mereka hanya sukses memperparah ketakutan dan rasa benci penduduk terhadap semua orang asing yang datang. Portman mencoba kembali beberapa kali lagi, namun suku tersebut memilih untuk selalu menghindar. Hingga pada tahun 1896, seorang tahanan yang kabur dari penjara Inggris hanyut memakai rakit ke pulau yang keliru. Tim pencari mendapati mayatnya terdampar di pesisir beberapa hari kemudian dengan tubuh dipenuhi tancapan panah. Suku Sentinel telah menegaskan batas wilayah pertahanan mereka. Ketika insiden ini terjadi,
Penduduk asli di wilayah Kepulauan Andaman Besar justru mengalami tragedi yang jauh lebih parah. Dari populasi awal sekitar 5. 000 jiwa saat kontak pertama. Suku Andaman Besar musnah karena wabah penyakit, kecanduan alkohol, Dan kerja paksa, hingga menyisakan 23 orang saja saat kekuasaan Inggris berakhir di 1947. Suku Sentinel terhindar dari kiamat tersebut. Sentinel Utara tidak menawarkan pelabuhan berlabuh, tidak menyimpan sumber daya alam yang bernilai, dan penduduknya selalu menyembunyikan diri. Oleh karena itu, Dunia luar perlahan mulai mengabaikan eksistensi mereka. coba Anda renungkan sejenak. Jika Anda berperan sebagai tetua suku Sentinel di tahun 1880 dan menyaksikan keluarga Anda sakit parah lalu mati akibat musuh gaib yang dibawa oleh orang luar, Apakah Anda akan berani mempercayai pendatang lagi? Silakan tulis opini jujur Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya pasti akan membaca semuanya. pada tahun 1947 negara India resmi merdeka. Dan Kepulauan Andaman beralih menjadi teritori mereka. Negara yang baru seumur jagung ini langsung berhadapan dengan masalah langka. Secara hukum, mereka memiliki rakyat yang bahkan belum pernah mendengar keberadaan negara India. Pada tahun 1956, mereka merilis aturan hukum yang mengesahkan daratan Sentinel Utara sebagai zona cagar alam adat dan melarang keras siapapun untuk mendekatinya. Sampai hari ini, Wilayah penyangga pembatas berjarak 5 km di perairan dijaga secara ketat oleh patroli Angkatan Laut India. selama kurang lebih 20 tahun, pemerintah India menerapkan metode kesabaran tinggi dimulai pada 1967. Antropolog Trilokinath Pandit secara berkala berlayar mendekati pulau untuk meninggalkan barang hadiah di pasir pantai yang sepi, yang umumnya berupa buah kelapa. Berlanjut di tahun 1974, tim syuting National Geographic mendapat izin khusus untuk merapat. Mereka datang untuk memproduksi dokumenter berjudul Man in Search of Man. Barang bawaan mereka meliputi seekor babi yang masih hidup, Boneka anak, mobil mainan, serta satu set panci berbahan aluminium. Suku Sentinel pun muncul dari balik pepohonan. Salah satu pria melepaskan anak panah dan menembus kaki sang sutradara. Lalu pria itu menari dengan penuh rasa puas. Mereka lantas menombak babi tersebut, menusuk boneka yang dibawa, dan mengubur kedua benda itu di dalam tanah berpasir. namun Mereka mengambil semua kelapanya dan mengamankan peralatan masak aluminium itu. Pesan yang mereka sampaikan sangat spesifik. mereka tahu secara pasti mana barang yang berguna dan mana yang harus disingkirkan. Pandit terus melaksanakan misinya selama bertahun-tahun. Reaksi dari suku itu selalu tidak bisa ditebak. Berpuluh tahun kemudian, ia merenungkan usahanya dan menyatakan sebuah fakta yang sangat menyentuh. Ia mengakui semua itu adalah sebuah kesalahan, dan suku tersebut bisa hidup lebih sejahtera tanpa campur tangan orang luar. Puncaknya terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Ketika bencana gempa bumi dahsyat, Samudra Hindia memicu tsunami. Gelombang tektonik yang luar biasa kuat memiringkan lempeng bumi di bawah Sentinel Utara dan mengangkat seluruh pondasi pulau naik sekitar 3 hingga 7 kaki. Gugusan terumbu karang yang telah bersembunyi di bawah laut selama ratusan abad akhirnya menyembul ke udara dan mengering di sana. Luas garis pantainya bertambah lebar hingga 1 km di beberapa titik. Pasukan penjaga pantai India segera menerbangkan helikopter untuk memantau keselamatan suku Sentinel. Ketika helikopter terbang memutar dengan posisi sangat rendah, seorang pria telanjang di pesisir menarik tali busurnya dan mengarahkan anak panah ke armada terbang tersebut. Jepretan kamera yang diambil oleh kru saat itu. Yang menangkap momen seorang pria primitif membidik mesin modern raksasa, berubah menjadi foto ikonik yang paling dikenal dunia mengenai suku tersebut. Mereka terbukti selamat. Ironisnya, gempa bumi yang sama telah mengeringkan sebagian besar laguna dangkal mereka yang selama ini menjadi sumber utama penangkapan ikan. Beberapa tahun kemudian, tim ilmuwan yang memeriksa ekosistem karang yang terangkat tersebut memastikan bahwa banyak habitat laut yang mati karena posisinya berada di atas jangkauan batas air pasang. Suku Sentinel memang berhasil lolos dari bencana gempa. Namun kini mereka perlahan kehilangan kekayaan laut yang selalu memberi mereka makan. 2 tahun pasca bencana, Tepatnya Januari 2006,
2 nelayan India yang nekat mencuri kepiting lumpur di wilayah perairan terlarang tertidur pulas dalam kondisi mabuk berat. Aliran ombak secara perlahan menyeret perahu mereka ke bibir pantai. Suku Sentinel langsung mengeksekusi mereka berdua. Peristiwa itu menjadi kasus pembunuhan pertama di pantai tersebut sejak 110 tahun terakhir. Pemerintah India memutuskan untuk tidak menyeret siapapun ke jalur hukum. Dari semua kontak yang pernah dialami Sentinel Utara, momen paling ganjil terjadi pada malam berbadai, Agustus 1981, saat kapal kargo seberat 16.000 ton terdampar di depan pulau mereka. Kapal bernama MV Primrose asal Panama itu sedang mengangkut 100 ton pakan ayam dari Bangladesh menuju Australia pada 2 Agustus. Badai hebat menghempaskannya ke terumbu karang di pantai barat. Ke-31 awaknya selamat. Namun esok paginya, Kapten asal Hong Kong Leo Chong Long melihat puluhan pria kecil tanpa busana berjalan ke pantai membawa busur. kelompok pria itu mulai membuat rakit. Kapten Leo langsung mengontak perusahaannya, Ia tidak meminta evakuasi. melainkan senjata api. Ia melapor ada sekitar 50 orang liar bersenjata buatan tangan yang bersiap menyerang. Dan nyawa krunya terancam. Pejabat di Hong Kong sampai menyebut kapten itu gila. Angkatan Laut India lalu merilis pernyataan bahwa suku Sentinel bukan kanibal. Beruntungnya, Cuaca buruk mencegah rakit mencapai kapal. Akhirnya, pilot helikopter Amerika berhasil mengevakuasi semua kru dalam 3 kloter penerbangan. Primrose pun ditinggalkan bersama muatannya. Ada satu hal yang sulit dipahami orang luar. untuk pertama kalinya, Seluruh penduduk Sentinel Utara bisa menjelajahi kerangka kapal industri modern. bayangkan jika 2 abad dari sekarang, Generasi penerus Anda menemukan pesawat alien di pantai, mereka melihat engsel pintu yang asing, menyentuh kaca tanpa paham fungsinya, dan menemukan logam yang tidak masuk akal bagi dunia mereka. Itulah yang dirasakan suku Sentinel pada 1981. Primrose adalah pesawat alien mereka. Mereka mengambil berbagai material dari kapal itu. Kita tahu mereka hanya memungut lembaran logam datar untuk ditumbuk dingin menjadi ujung panah. Mereka membiarkan pipa dan batangan besi. 8 tahun berselang, Tim dari India datang untuk mengambil sisa besi tua secara bergantian selama 1,5 tahun. Suku Sentinel menonton dari kano. Walau takut dengan alat las, mereka bersedia menerima pisang yang diberikan. Secara perlahan, pekerja bisa mendekat. bahkan kini, Anda masih bisa melihat sisa Primrose di Google Earth pada sudut barat laut pulau itu. Kali cek sekali timpai cerita langka ini. Silakan berlangganan. kita belum selesai membahas pulau ini. Sepuluh tahun setelah insiden Primrose, kontak damai paling sukses justru dilakukan oleh sosok yang tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah India. Yaitu seorang wanita, Tagdamaya Madhumala Chattopadhyay. Lahir pada Maret 1961 di Kolkata. Ia tertarik pada suku Andaman sejak usia 12 tahun berkat sebuah majalah. ia mendalami antropologi di Universitas Kalkuta dan meraih beasiswa di survei antropologi India demi satu tujuan. Ia ingin berdiri di pantai bersama suku yang ia baca semasa kecil. Pada 4 Januari 1990 saat impiannya terwujud, ia tergabung dalam tim pimpinan Direktur Kesejahteraan Suku di kapal MV Watechanikau M. Futarmugli saat perahu mendekati pantai. Madhumala memberi ide berbeda. Daripada melempar hadiah ke pasir, Mereka menjatuhkan kelapa ke air. Suku Sentinel berlarian menembus ombak. Mereka meneriakkan seruan yang terdengar seperti naralia jaba-jaba. Madhumala yang memahami bahasa kerabat mereka segera mengenali frasa itu. Mereka rupanya meminta lebih banyak kelapa. Seorang pemuda menodongkan busur ke perahu. Sebelum memanah, Wanita Sentinel di sebelahnya langsung mendorong pemuda itu. Panahnya jatuh ke air. kontak damai ini berhasil berkat tindakan seorang ibu yang menepis senjata anaknya. Beberapa minggu berselang, Madhumala datang lagi. Suku Sentinel masuk ke air tanpa busur. Seorang kru yang melempar kelapa secara tidak sengaja mengenai punggung wanita Sentinel. Wanita itu jatuh lalu bangkit lagi. Kemudian kedua belah pihak saling tertawa. Untuk pertama kalinya dalam 138 tahun. Orang luar masuk ke air. Memberi kelapa ke wanita Sentinel. Dan pulang dengan selamat. Lalu India membuat keputusan tersulit dengan menghentikan misi ini pada 1996.
Wabah flu biasa bisa memusnahkan penduduk pulau. Dan mereka tidak paham akan risiko itu. Membiarkan mereka sendiri adalah pilihan teraman. Beberapa dekade kemudian, Madumala mengatakan sesuatu yang disetujui para ahli. suku itu hidup selama ratusan tahun tanpa masalah. Dan masalah baru muncul saat orang luar datang. Mereka hanya ingin dibiarkan tenang. Satu pertanyaan terus mengganggu sejak 1991. Seorang wanita sukses melakukan dalam satu pagi apa yang gagal dilakukan para pria selama seabad. Haruskah dunia mengirim misi wanita? Atau India sudah benar dengan pergi di 1996 dan tidak pernah kembali? Tulis jawaban Anda di komentar. Selama 22 tahun setelah kunjungan Madhumala, suku Sentinel dibiarkan hidup tenang. Namun pada 14 November 2018, Seorang pemuda Amerika berusia 26 tahun membawa Alkitab dengan rencana berbeda. namanya John Allen Chow. Lahir pada 1991 di Alabama. Ia rajin membaca kisah Robinson Crusoe. Ambisinya tertuju pada satu pulau spesifik di belahan dunia lain. Ia kuliah di perguruan tinggi Kristen Mengambil pelatihan bertahan hidup. dan mengikuti misi ke berbagai negara. Dalam jurnalnya, Ia menulis julukan mengerikan untuk Sentinel Utara sebagai benteng pertahanan terakhir setan. pada Oktober 2018, Chow terbang ke Port Blair. Ia mengurung diri 11 hari di hotel untuk memastikan tidak membawa virus menular. Ia lalu membayar nelayan lokal untuk mengantarnya mendekati zona terlarang. pada pagi hari 14 November, Ia mendayung kayaknya sendiri menuju pantai. Ia tiba sambil memegang seekor ikan sebagai hadiah. Ia berseru dari kejauhan bahwa namanya adalah John, dan ia membawa kasih sayang. Dua pria sentinel langsung menghampirinya dengan busur terhunus, sehingga ia terpaksa mundur. keesokan harinya ia mencoba lagi. Chow menulis di jurnalnya bahwa seorang pemuda menembakkan anak panah yang menancap ke Alkitab di depan dadanya. Buku itu menyelamatkan nyawanya. Kebanyakan orang menganggap hal itu sebagai peringatan terakhir dari suku yang telah diserang pendatang selama lebih dari seabad. Namun Chow justru menafsirkannya sebagai petunjuk dari Tuhan untuk terus maju. Malam itu di kapal nelayan, ia menulis catatan terakhirnya. Ia rela mati terkena panah jika itu kehendak Tuhan. Walau ia merasa lebih berguna jika tetap hidup. Ia menulis surat perpisahan meminta keluarganya tidak marah kepada suku itu jika ia tewas, serta melarang mereka mengambil jenazahnya. Paginya, ia mendayung kayak untuk ketiga kalinya. Kita tidak tahu persis kelanjutannya. Para nelayan melapor kepada polisi bahwa mereka melihat anggota suku menyeret sebuah tubuh melintasi pasir dan menguburnya. Pemerintah India pada akhirnya tidak berusaha mengambil jenazah tersebut demi menghindari risiko bahaya dan ancaman penyebaran penyakit yang dulunya hampir menghancurkan suku Andaman. Hingga 2024, John Allen Chow masih berada di pulau itu. ayahnya secara terbuka mengkritik ekstremisme yang membawa putranya pada kematian. Pihak keluarga juga meminta pemerintah India tidak menghukum para nelayan. Suku Sentinel kembali menegaskan batas wilayah mereka. Jenazah Chow masih berada di pulau itu. Sama seperti bangkai kapal Primrose dan tulang belulang pasangan lansia yang diculik pada 1880. 6 nyawa yang tersebar di sepanjang 140 tahun sejarah membuktikan hal yang sama. Mari kita lihat daratan sebelahnya. Pada 1789, ketika kerajaan Inggris tiba di Andaman, suku Andaman besar berjumlah 5.000 jiwa. Saat pemerintahan Inggris berakhir di 1947, populasi mereka hanya tersisa 23 orang. Wabah penyakit. Alkohol dan perampasan tanah menghancurkan mereka. Pada 26 Januari 2010, Wanita tua bernama Boaz Senior menghembuskan napas terakhirnya. Dia adalah penutur fasih terakhir dari bahasa Akabo. Setelah kepergiannya, suku Andaman besar hanya menyisakan 52 orang. Direktur Survival International menyebut kematiannya sebagai pengingat bahwa kita tidak boleh membiarkan tragedi ini menimpa suku lainnya. Inilah alasan sebenarnya di balik keberadaan zona terlarang itu. India berpatroli dengan jarak 5 km laut kosong di sekeliling pulau. Hal ini dilakukan bukan karena mereka takut pada suku Sentinel, melainkan takut akan apa yang terjadi jika peradaban dunia modern bersentuhan dengan mereka.
Ancaman tersebut terjadi saat ini juga. Pada 29 Maret 2025, Pembuat konten Amerika Serikat berumur 24 tahun bernama Mikhailo Polyakov nekat mendarat di pesisir Sentinel Utara. Ia mengelola saluran yang merekam lokasi terlarang. Ia membawa buah kelapa dan sekaleng Diet Coke. Ia menghabiskan 1 jam di pantai sambil meniup peluit untuk memancing perhatian suku tersebut. kepada penduduk yang datang. Ia akhirnya pergi. Namun berhasil diidentifikasi nelayan 2 hari kemudian lalu ditangkap. Ia kini menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara di India. Penulis Amerika, Adam Goodhart, yang telah puluhan tahun meneliti pulau ini, menulis buku paling dihormati berjudul The Last Island. ia menegaskan bahwa suku Sentinel tidak menderita. Mereka sangat sehat, memiliki banyak keturunan. Dan hidup di dalam dunia yang utuh bagi mereka. Silakan bagikan video ini dan berlangganan ke saluran kami untuk terus menemukan pulau paling terisolasi di planet kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.